kali Bang Uding. Udah lama ya kita nggak ngetek ya. Iya. Udah berapa lama Bang? 2 bulanan nih. 2 bulan. Ngapain aja 2 bulan? 2 bulan apa lebih ya? Lebih ya, Pak. Lebih. Sarusun kapan terakhir? Udah lama. Terakhir bukan Sarusu. Iya saya tunggu-tunggu loh Mbah Digdo. Oh, kamu juga tunggu pengen ikut. Ini yang bikin kita lama nih apa? Mas Dia, Firhan kan? dia pengen ikut sok sibuk dia. Iya. Yang bikin- Nah, kita buka opening dulu. Oh iya, Kita ada langsung. ngobrol-ngobrol nih. Balik lagi ke Mbah Digdo. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perseroan terbatas ya. Mm-mm. Nah, di mana itu tuh adalah badan hukum ya. Iya. Apa nih badan hukum? Nah, sebelum itu lebih dalam lagi kita kenalan dulu sama orang baru nih. Oh iya. Nah, Baru ya. Siapa namanya Mas? siapa? Nama saya Gangsar Prasetyo. Oh iya. Salam kenal. Orang mana nih? Orang Jawa. Orang Jawa. Kan Isu darah ngomong Jawa piye kan? Iso. Iso. Siti, Kan- Siti. Siti little. Kan orang Little. tua bapak Jawa jadi ngikutin darah. Oh, Oh iya, iya. benar, Mantap benar. teman. Udah pede ya Gangsar? Kuliah di mana kuliah? Universitas Insya Allah Islam. Oh iya, yang serius dong. Oh, Waduh, Universitas- tersinggung nih instansi nih. Islam Instansi Indonesia. Oh iya. Indonesia. Indonesia. Salah satu universitas Nah, UI, terbaik. Gangsar UI. dia. Ya, dia notariat ya. Ah, notariat. Notariat. Tapi Bagi teman-teman UI nanti kalau lihat mukanya Gangsar ya Iya. kayak gini makanya. Ya di skip aja, skip. Skip. Langsung ke poinnya aja. nah, tapi kenapa ya kita ngundang Gansar ini? Entah. Kenapa itu? Kalau MKM-nya banyak ya di sini. Iya. Entah. Nah, mungkin karena ada sangkut pautnya sama bahasan kita kali ini. Iya. Apa itu? Karena Gangsar juga kan pelaku usaha. Pelaku Wih, usaha perseroan pelaku terbatas. usaha. Amin. Amin dong. Nah, dia ini punya kalau nggak salah PT terkait masalah berusaha di bidang sawit ya. Ya. Benar nggak? betul. PT. Iya. Berapa benar ribu dong. hektar bro? Enggak. Kalau dia nggak tahu berapa luasnya, tapi kira-kira kalau bawa motor Supra lama full tank ngelilingi kebunnya selesai habis. Nah, itu lah. Dan pulang-pulang motornya jebol gitu. Karena saking panjangnya. Enggak juga. Kok enggak jalan-jalan nih. Kenapa nih? Standar 2. Standar 2 maksudnya. Nah, gimana nih Mas? Kita mau bahas PT benar nggak malam ini? Ayo. Oke. Ayo kita bahas PT karena memang PT itu banyak teman-teman atau yang kita lihat di media tuh ya. Itu banyak orang yang share PT banyak yang komen gitu ya. Iya. Tapi masalah itu nanti kita bahas ya masalah Mungkin publish. Banyak yang awal-awal pelaku usaha dulu, tapi apa sih? Iya, awal-awal PT dulu. ini perseroan terbatas nih Nah, apa sih? Mas? makanya Kenapa sih gitu ya? ya Harus silakan. ada PT. Apa itu nanti dirumuskan terakhir nanti disimpulkan gitu aja. Iya. Mungkin kayaknya yang lebih jelasin tuh mungkin respondennya Mas ya. Karena Oke. memang pelaku usaha ya. Ya, Iya, udah ada dibaca cocok. aja di Undang-Undang Oh. PT Undang-Undang 40 tahun 40 tahun 2007. Oh, iya. Undang Dia ini perseroan hafal, Mas. terbatas. Tapi Iya. takut salah kan karena undang-undang dia nggak baca Iya. nggak apa-apa Iya. daripada blunder Iya. gimana Oke. kan. Karena- Nggak apa-apa baca. Belum lulus juga kan. Iya. Tapi kayaknya udah pantas lulus ya. Amin. Enggak jadi baca ini. Enggak jadi baca. Oh ya. Ayo, Langsung gas. saja langsung ke Langsung pasal aja. 1 ya. Iya, Iya. Nah, pasal 1. Saya atau Iya dong, CG? iya Oh, dong. baik. Kan Sebagai- kamu kan responden. Baik sekali. Langsung Iya. responden. Dari pasal 1 di sini dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan poin 1. Keras. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal Ya. didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Iya. Poin kedua yaitu organ Nggak usah. Nggak usah. Dulu, Itu ya. dulu. Iya. Oke. Pengertian PT Pengertian dulu. supaya mudah disimpulkan ya. Jadi undang-undang PT itu ya itu dinamai persekutuan modal. Iya. Persekutuan modal. Iya kan? Modal, ya. Kenapa persekutuan modal? Ya kita berempat nih nyisakan uang, kamu nyisakan uang masuk jadi modal di PT gitu kan. Terus kemudian tadi bilang berdasar perjanjian. Perjanjian berarti dua iya. orang lah. di Berarti kan minimal 2 sini. orang. 2 orang. Undang-undang Minimal. PT yang lama loh ya. Iya. Rezim undang-undang PT itu masih menganggap bahwa pendirian PT itu minimal 2 orang atas kesepakatan. Dasarnya perjanjian kok. Perjanjian. Ya kan kalau cuma seorang kan deklarasi, ikrar, ya kan? Nah, itu.
kaitannya dengan PT ya. Mm-mm. Bahwa PT itu adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan. Untuk kepentingan apa tadi? Usaha. Usaha. Jadi profit oriented. Hmm. Jadi PT itu salah satu badan hukum profit Oriented. ya. Salah satu badan hukum profit lah. Mm-mm. Memang Dari nyari situ cuan. Bukan Cuan. yayasan ya? Nah, kemudian pertanyaannya, di situ kan salah satu badan hukum tadi ya. Benar. Mm-mm. Nah, apa itu badan hukum? Nah, Coba. Iya. itu. Ayo, kulik-kulik dikit Nah, ya. jadi apa itu Mas? Iya. Yang sebelum-sebelumnya nih podcast Heeh. Oh, lemparnya lagu Ya. nih. Oh, Gitu. Saya lempar aja nih. Nah, Aku udah lempar ke Mas Burhan, kan saya lempar ke Bang Budi. Ya, aku melempar kalian kan. Iya. Nah, lagi muter lagi mati lempar aku. nah, jadi kalau sepengetahuan saya Mas ya, Ya. bahwa kan di hukum Indonesia ini terbagi jadi dua. Oh iya. Ini kan udah latihan lama ya. Iya. Oh, Apa itu, Bang? diulang-ulang nih. Iya. Person. Makanya hafal nih. Nah, jadi orang yang dimaksud dalam hukum di Indonesia itu ada dua. Yang pertama natural person. Nah, Nah, natural iyalah person. natural person itu seperti kita. Manusia yang dilahirkan secara Manusia natural. yang secara normal lah. Manusia. Nah, kemudian ada lagi itu tuh Reh. namanya reh person. Iya, Nah, di mana itu lahir dari perjanjian. Mm-mm. Perjanjian apa sih? Nah, yang kau baca tadi, Sa. Nah, jadi dua jenis orang ini diakui di Indonesia. Mereka memiliki hak dan kewajiban. Nah, itu kurang lebih, Sa. Jadi Ya. tetap ada hak dan kewajiban. Iya dong. Iya, karena Jadi, udah reh person. Ya, mungkin lebih jelas kita simpulkan dengan bahasa yang mudah Ya. juga Iya. ya. Nah, gimana tuh Mas? Apa Bahasa yang itu paling badan mudah. hukum? Hmm. Ya kan? Nah, badan hukum itu personifikasi dari orang. Ya kan? Bentuknya organ. Ya kan? Ya, organisatoris, ya kan? Tadi Budi bilang bahwa di negara kita itu memandang dua entitas, ya kan? Pengampu hak dan kewajiban, yang memiliki hak dan kewajiban, ya kan? Pertama adalah orang biasa, kita ini orang nih. Iya, pada Jadi, umumnya kita ya, kita punya otak, punya tangan, punya kaki, bisa langsung jalan atas perintah otak, ya kan? Yang kedua adalah reh person tadi. Reh person itu adalah badan hukum. Ya, artinya badan hukum itu adalah organ yang dipersonifikasi seperti orang. Jadi gimana bisa jalan, gimana bisa berpikir, gimana bisa bergerak, di situ ada tata caranya, ada organ-organ yang menjadi satu kesatuan, mereka saling membuat tugas masing-masing sehingga organisatoris ini bisa berjalan selayaknya kayak orang, bisa bergerak selayaknya kayak orang, bisa melakukan tindakan hukum selayaknya kayak orang. Itu badan hukum. Tapi salah satu syarat lagi badan hukum apa? Harus mendapatkan SK kementerian. Pengesahannya itu harus berdasar pada SK menteri. Kalau manusia surat akta kelahiran. kelahiran. Sejak saat itu demi hukum dia punya hak dan kewajiban. Gitu kan. Oke, itu mengenai badan hukum. Ya, beda loh dengan badan usaha. Oh, beda lagi ya Mas? Beda. Badan tapi- usaha itu yang tidak didaftar di menteri itu badan usaha. Kayak apa? CV. Firma, UD. ya kan? Udah apa tuh? Usaha dagang. Usaha dagang. Oh iya. Iya, Mas, usaha dagang. Dia punya loh Mas. Dia udah so. Nah, ini aku mau lempar lagi nih. Nah. Mas kau lempar aku lagi nih ya. Nah, ini kan ada baru-baru ini berdasar undang-undang UCK ya, itu Ya. muncul PT Perorangan. PT Perorangan. Apa tuh, Ge? PT Perorangan itu PT yang didirikan oleh salah satu orang. Salah satu. Oleh satu Oleh satu orang. Ya. Di Cipta Kerja. Ya, menurut undang-undang yang terbaru tadi, Cipta Kerja tadi. Bahwa Oke. ada perseroan baru yang nggak membutuhkan dua orang, minimal dua orang. Dimana yang perseroan terbatas yang lama itu harus minimal dua Minimal orang. dua Nah, orang. sekarang ini karena memang pemerintahan memang lagi gencar-gencarnya Iya, untuk dan UMKM membantu ya. UKM ya. Heeh. Ya memang khusus UKM. Iya. Yang Nah. perseorangan tuh memang khusus UKM. makanya dibikinlah untuk kemudahan dari Kemudahan. pemerintah untuk berusaha.
UMKM lah ya. Ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi kalian yang bisa sendirian itu bisa jalan. Ya bisa jalan. Makanya tadi di rezim undang-undang apa PT, undang-undang PT itu di persekutuan modal didasarkan atas perjanjian Perjanjian, kesepakatan. kesepakatan. Tapi kalau yang perseroan perorangan Hmm. itu sering di luar sana disebut persekutuan orang, bukan bukan persekutuan modal. Modalnya cuma miliknya satu orang, ya kan? Dengan cara mendirikannya apa? Cara mendirikan cukup bikin pernyataan. Pernyataan aja. Jadi yang satu kesepakatan dasarnya, yang satu deklarasi. Hmm. Bikin pernyataan yang minimal isinya ada beberapa hal itu tadi. Itu bisa kok, formnya itu udah disiapin Mas. Ya, Udah Ada. disiapin dari ada di websitenya. Google ada juga itu. Enggak, dari websitenya udah disiapin Mas. Oh, website Tinggal download, kita tanda tangan, upload ulang. website AHU ya, Kementerian Hukum Untuk dan HAM terkait ya. masalah Berarti baik banget ya pemerintah sekarang tuh udah Bang. ready. Iya. Udah dapat kan? Bagus ya. Udah dapat PT itu apa? Ya. Udah ada bukan. PT yang didirikan berdasar kesepakatan udah dapat PT perorangan. Betul Bang. Bagus tuh pemerintah sekarang. Ya memang Sayang bagus. cuma bentar lagi kan. Iya. Oh, bisa diperpanjang. Waduh. Coba Mulai. tiga ya Bang. Mulai kipas-kipas ya. Mulai kipas-kipas. Sayang juga kan kepotong Covid kan. Iya Gila, itu loh. belum- Jadi nggak terlalu. Gila-gila. Kita balik lagi ke sini. Jadi gimana Mas? Kalau PT perorangan tadi udah beres tuh cara pembuatannya gimana? Nanti udah bisa Dengan diberesin di surat website. Nah, pernyataan. kalau perseroan terbatas yang lama itu gimana sih cara buatnya Mas? Nah gimana? Apakah Gimana pelaku pernyataan usaha? juga? Nah, cara pendirian itu. Itu saya juga ingin Oh, saya iya. pertanyakan tuh. Iya. Bagaimana prosesnya tuh? Cara Apa yang pendirian. saya Nah, Mas. Siapkan. gitu. siapkan untuk Oh, bikin iya. PT ini? Oke. Pertama kali yang harus kita siapkan pastinya apa namanya? Dokumen identitas kita, identitas pendiri ya, bukan kita. Identitas pendiri PT itu sendiri, ya. Para pendirinya itu siapa saja sih? Ya kan? Iya. 2 orang kan, minimal 2 orang. 2 orang. Ambil contoh kita aja nih Mas. Ya, Misalnya. para pendirinya siapa? Minimal 2 orang ya. Ya. Terus kemudian NPWP. NPWP. Karena ini kaitannya sama usaha nih ya. Iya. Karena nanti ngakses di kementerian juga dibutuhkan NPWP selain KTP. Ya kan? Ada kabar terbaru Mas? Iya, Apa-apa? terbaru. NPWP ini sekarang gabung sama NIK. NIK ya. Sekarang. Tapi ada baru beberapa ratus NIK yang udah terintegrasi. Tapi nanti mungkin kedepannya Ke jadi depan akan seluruhnya. seluruhnya. Ya. Nah, Ya udah paham, aku udah pernah ada sosialisasi ya. Terus selain identitas Ya. ini kita berempat nih sepakat mau dirikan PT, yuk dirikan PT yuk. Ayo, ayo. Terus tiba-tiba nggak mudah dong, harus kita sepakati di awal dulu apa sih supaya kita dirikan PT yang minimal 2 orang itu harus melibatkan notaris. Notaris, Nanti ya, notaris. ujung-ujungnya notaris. Iya. Kalau yang perorangan nggak usah notaris. Nggak usah. Ya, Ini harus pernyataan. banget. Kalau yang perikutan modal di dasar dari perjanjian atau kesepakatan minimal 2 orang itu harus notaris. harus Mas ya. Harus ya. Itu harus notaris, dan nanti akta yang didaftarkan di Kementerian pengesahannya anggaran dasarnya itu harus otentik. Makanya otentik itu menunjuk notaris selaku Notaris. pejabat pembuat akta otentik itu ya. Nah, ini kita sepakat nih mau dirikan kira-kira yang pokok-pokok apa sih gitu kan. Nah, Kang Kira-kira Sari yang- kayaknya paham deh Mas. Kan dia udah pernah bikin PT tuh. Iya. Iya, masa nggak tahu bikin. Jangan nembak dong Bang. Kasihan, Bang. dia langsung ya. Iya, soalnya kan Iya. kalau kita kan cuma teori ya kalau kita berdua ya. Kang Terus Sari saya kan bikin praktek gitu. beneran. Nah, Iya, kan kamu praktek dong. langsung praktek Dulu gitu. yang dirikan Bapak atau Nah, ya itu. Nah. Bukan saya. Yang jadi pertanyaan lagi itu Bapak itu pakai calo apa langsung notaris ya? Oh iya. itu Itu nanti saya Nanti tanya dah. dulu lah. Nah, ya. itu. Oke. Jadi Bisa gini, sekarang nggak Sar nanya? Enggak. Aduh, itu. Berarti itu Terlalu lama. telepon jangan. udah jam 12. Kan bukan Bapak aku Mas. Ngomong ke sini. Bang. Ya, kamu telepon Gangsar, Iya. Gangsar suruh Halo telepon Sar, bapaknya. telepon Bapakmu Sar. Ya, jadi gini, selain kita itu sepakat mau dirikan PT, terlebih dulu kita harus sepakat nih nama PT-nya apa. Oh. Ya benar nggak? Benar, benar. Nama PT-nya apa? Oh, kita sudah nemukan misalkan Mitra Jaya Abadi gitu kan. Iya. Atau mungkin Mbah Dido
Badigdo Lawyers. Asik. Tapi kayak kalau Mitra Jaya berhubungan kayak itu terlalu banyak tuh. Ya makanya Ya. ini Ya. kita Contoh, mau jelasin. contoh. Ini Contoh, kita mau Sa. jelasin. Contoh, Sa. Nggak mau bikin beneran. Mungkin nanti. Nanti. Jadi misalkan Badigdo nih ya, Ya. Badigdo apa? PT Digdo Jaya Mandiri. Oke. PT Digdo Jaya, Ah, Badigdo Badigdo Jaya. Jaya ya. Tapi katanya 3 kata. Iya, Ya ini Badigdo makanya. Jaya, Bu. Badigdo Jaya nih. Bud, Aku mau nanya loh, dua, tapi Bu. abang udah ke itu ya. Bud Badigdo udah 2, Bu. Oh, iya, Jaya iya, satu Bang, ya. Badigdo. Iya, udah 3. Jaya. Harus 3 suku kata ya. Ya. Kita sepakat tuh Mbah Digdo Jaya, tapi kemudian tidak serta-merta dengan kesepakatan itu kita dengan mudah mengakses nama itu atau mendaftarkan nama. Pertama kali kita harus ngecek dulu di AHU, Oh. di Kementerian Hukum dan HAM portalnya mengenai badan hukum itu pesan nama atau ngecek nama dulu lah, ya. Karena kalau dulu pesan nama itu ada vouchernya sendiri, jadi kita ngecek kan. Kalau sekarang Bisa pesan nama, diakses. pesan nama bergabung dengan pendirian Oh. langsung. Hmm. Jadi vouchernya agak lebih mahal, ya kan? Ya, Tapi lebih mudah. ya langsung sama saja. Paketan. Jadi untuk ngecek di AHU itu dicek saja namanya Mbah Digdo Jaya. Ada yang pakai enggak? Fungsi pengecekan kan itu. Iya, iya. Kalau udah ada yang pakai, sudah ada yang daftar, nggak bisa untuk kita pakai ya untuk diri PT. Nah, oleh karena itu pertama kali kita ngecek. Oke, nama udah clear, nggak ada yang pakai nih, ya kan di AHU. Ya kan diperbolehkan untuk bikin. Biasanya kalau yang nggak boleh itu merah. Ada tulisan nggak bisa dipakai. Ada gambar Terus, banteng. ada yang Korek. yang kedua kuning, ya kan. Kuning itu masih diperbolehkan tapi hati-hati kasarnya. Kan? Beringin. Mikir. Karena juga sudah banyak yang hampir mirip Ah, gitu ya, nama itu. Terus yang ketiga hijau. Nah, hijau. Ijo Ijo ada. ada. Kagak gambar Ka'bah. Nggak tahu. Aku nggak tahu, aku nggak ikut-ikut Oh, kalau ya. yang agama-agama gitu. Warna merah kuning hijau itu inspiratif dari mana nggak tahu. Aku juga Mungkin Iya. lampu merah. Lampu Mas. merah. nggak ngasih Lampu merah. penjelasan. Mungkin lampu Traffic merah. light. Ya. Heeh. Oke, ini kita sudah sepakat nih nama. Iya. Heeh. Setelah Clear. nama itu Tempat kedudukan. tempat kedudukan di mana? Hmm. Ya kan? Kedudukan ini mungkin lebih ke arah letak kantor misalnya. Ya, kantornya di mana? Kantor induk gitu ya. Hmm. Kantor pusat gitu. Di mana? Karena tempat kedudukan itu harus di kabupaten atau kota. Kota. Mm-mm. Nah, itu namanya tempat kedudukan atau domisili hukum bahasanya kayak gitu. Nah, kita udah milih tempat kedudukan di Sleman, Kabupaten Sleman gitu ya, Mm. Yogyakarta. Mm. Nah, udah. Terus habis itu jangka waktu. Jangka Jangka waktu. waktu. Jangka Jangka waktu. waktu. PT, Oh. PT itu didirikan boleh dengan jangka waktu, boleh tidak dengan Iya, jangka iya. waktu. Mm. Ya, boleh. Kalau kita sepakat 10 tahun kita uji nyali 10 tahun. Uji nyali. Uji nyali. Kalau nggak kuat angkat angkat. Kamu punya uang kan 1 miliar? Punya. Kamu punya kan? Ada mas. Kan Kecil uji aja. nyali, spekulasi Nyali. aja. Heeh. MM-an. 10 tahun gitu ya. Kalau merugi terus udah. Tutup. Ya, Gampang nggak ada banget. rugi. bener ya. Nggak rugi terus. Gampang Iya. banget, tutup Tapi langsung. kalau kemudian apa namanya? Merugi buka sumbangan. Bisa juga Oh, dengan ada ya. Ada. jangka waktu tuh bisa juga dengan tanpa disepakati, istilahnya tanpa jangka waktu. Hmm. Ya, tidak ada batasnya. Tidak ada. Buka terus sampai ada Iya. pembubaran. Ya, Seumur hidup. sampai dibubarkan Ya, lah. sampai dibubarkan. Caranya dibubarkan berdasar RUPS atau RUPS. berdasarkan pilot atau mungkin berdasarkan apa namanya hukuman tertentu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mengenai berapa nih kita setor masing-masing. Oh, itu Oh ya pentingnya. modal ya. Sorry sebelum masuk ke situ, berapa sih modal dasarnya? Nah ini agak detail ini ya. Ya. Modal dasar tuh apa nih mas? Modal dasar itu menentukan bergening PT kita itu PT yang bergerak di apa rendah, menengah atau tinggi, ya kan? Artinya ruang usahanya karena itu kaitannya dengan akses kapital, akses modal gitu kan. Hmm. Jadi kalau modalnya di bawah 5M terus kita memilih UMKM oke. Ya kan? Tapi bukan UMKM kalau 2 orang. Iya. Itu perorangan UMKM. Tapi Tapi bisa jadi bisa juga mas. Bisa Kalau jadi. Gangsar ini kayaknya lebih dari masa.
tanah Oh iya, hektar-hektaran. tanahnya Ribu, hektaran. ribuan. Oh, ribu ya, sorry. Udah melebihi. Hektar. Iya, ribuan hektar udah melebihan. Mana ada ribuan hektar? Perorangan PT Banyak. Kok bisa gitu, Sar? PT? Udah nggak usah dibahas itu, makanya aku bilang udah nggak usah, cukup PT dulu ya ini. Iya. PT dulu ya ini. Pusing. Nanti nggak enak nanti. Nah, kaitannya dengan apa modal tadi, ya kita harus perhitungkan ruang geraknya kita apa. Ya kan, mau bergerak di bidang apa. Kalau kita modalnya cuma tipis-tipis saja, mau bergerak di bidang UMKM kecil, enggak apa-apa. Yuk kita modalnya 500 juta. Itu UMKM. Atau 400 juta nih kita. Masing-masing 100. Tapi ada minimal nggak, Mas? Nah itu Nah, ya yang ada minimal nggak? Nggak ada. 2 juta aja bisa. 1 juta bisa. Ya kan? kalau yang Bisa. dulu kan ada minimal kan kalau nggak salah ya. 20. Yang 2 orang tuh 50. 100. Lupa, tak ada lupa. Oh ya, udah lama banget ya. Nggak ngurusin masalah itu. Iya. Ya, prinsip itu. Ya. Nah, ya. Nah, habis itu setelah kita bicara modal dasar PT, itu kita juga harus paham apa itu modal dasar PT. Apa itu modal dasar? Apa itu modal disetor atau ditempatkan? Ya kan? Nah, kita sudah menentukan modal dasar kita adalah 1 miliar misalnya. Ya kan? Terus dari 1 miliar itu kita nyetor langsung full 1 miliar. Wow. Ya kan? 250 ya kan? Ya. Nah, 250 kalikan 4 sudah 1 Itu miliar. M. Nah, modal dasarnya kita itu 1 miliar. Modal yang kita setor juga sepenuhnya penuh. 100%. Ya kan? Ada minimal nggak, Mas, gitu? Minimal apa? Untuk yang Nah, modal yang disetorkan. ya. Nah. Boleh nggak kemudian kita nyetor tidak seluruhnya? Itu pertanyaan Ah, kan? Boleh ya, kita nyetor dari modal dasar tidak seluruhnya. Boleh. Dipotong dari 1 M tadi. Ya, boleh. Di undang-undang itu disebutkan bahwa modal yang disetor itu minimal 25% dari modal dasar. 25% dari modal dasar. Berarti kalau 1 M tadi 250 juta. 250 juta itu wajib di store minimal. Wajib ya itu, guys. Wajib di store, guys. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita punyanya, kita sudah menentukan 1 miliar tuh modal dasar, tapi kita punyanya kamu 50, ini 100, kita 50. Udah 250 tuh. Ya kan? Iya. Jumlah total udah 250. Boleh. Karena minimal 25%. 25%-nya adalah 250 juta. Ya kan? Nah, setelah apa namanya? Modal yang disetor itu adalah 250, kan masih ada sisa tuh Iya. dari modal dasar. Makanya harus bisa membedakan apa yang disebut modal disetor, apa yang disebut modal dasar. Modal dasar itu grand design rencana kita dulu. Bahwa kapasitas yang kita perlukan itu sementara 1 miliar. Meskipun kita baru punya 500 atau 250, kita masih bisa jalan. Udah bisa jalan. Ya. Iya. Nah, kalau kita memilih 250 juta, berarti masih ada saham simpanan tuh. 750. 750. Nah, itu yang boleh dialihkan atau itu yang disimpan PT untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan setor modal lagi. Nah, untuk kepentingan setor modal lagi. Jadi kalau tiba-tiba nih kita 250 udah jalan nih. Butuh dana berapa? Butuh Dana- modal lagi 100 Modal lagi juta. tambahan. Nah, 100 juta. Kita bertiga nggak punya uang, kere ya. Kere nggak punya uang. Iya. Nah, minta Baru gangsat. juga jalan. Minta gangsat. Sar, kita mau ada tender, ada kebutuhan barang yang perlu kita nih. Nah, kita adakan nih. Aku nggak punya uang, kamu nggak punya uang. Kita sepakat internal. Habis itu, kamu punya uang nggak? Punya nih Mas, segini Punya, aja Mas. nih Mas. Ini aku punya 100. Oh, cukup 100. Iya. Sudah. 100 itu masukkan ke apa namanya? Modal. Modal disetor. Modal disetor lagi untuk menambah modalmu.
Modal untuk menambah modal PT, tapi 100 itu nanti kamu dapat saham. Saham. Oh. Jadi yang berubah jadi saham ini modal Modal yang ini. disetor. Ya, modal yang disetor. Nah, kita tadi dari modal dasar 1 miliar, kita tetapkan per lembar saham berapa harganya. Di akta pendirian ada loh, Mas Mbak, ya. Di akta pendirian setelah kita menyebutkan modal dasarnya berapa, modal disetor berapa, harga per lembar saham juga harus ditentukan. Kalau PT tertutup kan biasanya PT berdiri baru merintis itu kan langsung PT tertutup. Nggak mungkin langsung PT terbuka. Ya. Tertutup dan terbuka tuh apa nih Mas? Nah, kalau yang tertutup itu ya cuman yang diakses para pemegang saham. Penjualannya ya konvensional gitu kan. Kalau yang terbuka tuh Terbuka. dijual ke masyarakat yang sudah IPO itu. Ya, di Ya. pasar modal. Di pasar modal, ya. Ya, di pasar modal langsung bebas. Maka sekarang ada investasi modal beli saham itu. Iya, benar. Itu miliknya yang sudah TBK. TBK. TBK itu terbuka. Terbuka ya. Binomo. Terus nggak usah. Jutaan orang tidak menyadari. Kembali yang 250 tadi. Ya. Kita kurang modal, minta modal ini. Minta lagi. Minta modal. Kamu mau nggak nyetor kamu mau nggak ngambil sahamnya PT yang disimpan? Kan Oh, masih nih. ada sih 750 kan? Iya. Oh mau. Mau nih. Aku nyetor 100, aku dapat berapa saham? Berapa lembar? Loh, kan di anggaran dasar kita sepakat per lembar saham 1 1 juta. Berarti Iya. kamu tak kasih 100 lembar saham. Banyak Oh, ya. berarti- Cair nih. Berarti sahammu yang tadi 100 tambah 100 lagi Jadi 200. Jadi semakin banyak modalmu semakin banyak juga keuntunganmu nanti. Wih, pintar Kalau kali jadi kita buka marketing. semua, Nah, ya buka semua bisa ngambil pihak ketiga. Jadi nanti pemegang sahamnya jadi 5 orang. Ya. Misalkan Fajar mau nyetor nih 50 juta. Terus Yogi juga mau ikut-ikutan. Iya. Yogi, kalau Yogi kiri sih jadi kayaknya enggak. Habis duitnya. Cewek Habis semua buat- terus. lah kok buat- cewek. Maksudnya untuk menghidupi keluarga-keluarga. Oh, iya. buat gaya flamboyan dia kan. Orang Yogi setia. Ya, yang Itu. ngomong gak setia siapa? Ya. Boy? Tadi kan berarti kamu udah dapat 100 lembar saham tuh Ya. dari modal tambahan kamu. Tambahan. Terus Jadi sisa 200. lembar saham yang disimpan berapa? Ayo berapa tadi? Ayo berapa tadi? Ayo berapa? 100 tambah 100 tadi. Bukan sisa sahamnya PT. Oh, yang sisa. disimpan. Berapa tuh? Nah, tadi Ayo. berapa? Ayo. Ayo. Yang disimpan PT tadi kan pertama 1 miliar 1 modal miliar dasar dikurangi. disetor 250. 750. 750. Kamu ambil lagi Ya, berapa? saya ambil 100 tadi. 100. Berarti sisanya berapa? 650. Nah, itu 650 itu masih Mantep ya, hitung-hitung. sahamnya PT Gansel. Mantap. yang disimpan. Ya, itu. Ya, paham ya apa yang Ya. disebut modal disetor, apa yang disebut modal Gitu. ditempatkan. Ya. Nah, ini porsi saham-saham kita ini bisa dipresentasikan, ya kan, dipresentasikan. Jadi di luaran sana, aku punya sekian persen saham di PT ini. Nah, itu bisa dijumlah dengan, ya. Kalau tadi kita mengambil opsi yang seluruhnya kita Setor. Setor. Setempatkan. ya kita tempatkan, nah kita butuh dana lagi. Caranya gimana coba? Buka sumbangan. Jangan langsung ke situ. Sumbangan, Aduh, sumbangan. dana Jadi gimana? 13,3%-nya kita ambil. kok bisa diambil? Kok bisa Kalau diambil? itu Padahal udah ada Eh? ini kan dana segar tambahan kan tadi Iya. si pajak. enggak, Tetap kurang. kamu nggak paham maksudnya. Kau nggak paham kok? Itu loh Yang baru- aksi yang viral lah. aksi CG tilep itu loh. Oh. Takut salah sebut. Takut salah sebut. Enggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Emang iya. Emang iya. Kenyataan Memang fakta. kenyataan. Ya, kalau Ya. kita ngambil opsi 100% full kita tempatkan, kita 200, kamu 200, aku 200, ini 400, kan udah 1 miliar tuh. Satu. Ya kan? Nah, dari situ kalau kita kurang dana butuh 500 juta lagi, Hmm. ya kan? Hmm. Mengambil di mana? Bang, Bang Bangtut itu. Ya. nggak bisa mas. Enggak. Bukan dari bank mau masuk di sini anu kan. Kita utang gitu. Hmm. Oh, utang itu kan nanti jadi utangnya PT. Maksudnya gini loh.
Maksudnya untuk jadi modal PT yang kemudian dikonversi jadi saham. Saham kita kan habis, udah disetor semua tuh. Jumlah modal saham apa? Modal dasarnya udah habis, udah disetor semua. Udah disetor semua. Penuh kan? Caranya gimana? Kita sepakat di RUPS, sepakat semua nih. Peningkatan modal dulu. Supaya ada dana simpanan. Ya. Semakin Kita tingkatkan yuk. Modal PT dulunya 1 miliar menjadi 2 miliar. Waduh, semakin besar berarti usaha kita. Masuk kan? Harganya naik juga per lembar. Oh, masih tetap di. Masih. Kita sepakat sama masih. Kalau mau dirubah harga per lembar saham kan nanti jadi Bisa diatur lah itu. Bisa diatur nanti. Nanti Sar, tenang Sar. penting sepakat. Nah, kita naikkan jadi 2 miliar karena kita butuh 500. Ya kan? Dari 1 miliar yang kita setor tadi kita tingkatkan modalnya jadi 2 miliar, berarti modal yang disetor tetap 1 miliar kan? Modal yang disimpan saham simpanan 1,5. saham simpanan berapa? Ya 1 miliar. 1 sisanya. miliar, Kan sisa. 2 miliar. Iya. Ya kan 1 miliar Ya. itu berarti berapa lembar saham? 1000 lembar. 1000 lembar saham. Oke. Iya, 1000 benar. lembar. 1000 lembar saham simpanan. Nah, padahal kita butuh dana 500 juta atau senilai 500 lembar. 500 lembar. Nah, dari situ baru ngambil saham simpanan. Kalau sudah peningkatan modal, baru kita sepakati lagi siapa yang mau masuk 500. Oh, Fajar mau masuk 500. Berarti Fajar 500 lembar saham. Dari 1 miliar simpanan tadi, 1000 lembar itu tadi, Fajar 500 lembar saham. Masuklah Fajar, ya kita menjadi berlima. Ya kan? Tapi saham simpanan jadi sisa berapa? 500. 500 lembar saham. Ya begitu seterusnya tata cara supaya ada orang masuk menjadi modal tapi pengennya dari modal dia ada saham. Nah, kalau nggak ada saham ya benar utang tadi. Kalau nggak bisa utang ya benar donasi. Oh, boleh. Tapi Boleh, yo. Mana ada Asalkan PT bawa- donasi, profit oriented ada PT donasi gitu ya. Oke? Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ngomong-ngomong tadi kan masalah RUPS tuh apa sih, Mas? Hah? Mas tadi kan RUPS. mau perubahan Rapat Umum Pemegang RUPS tuh Saham. apa? Makanya gini. Sebelum masuk ke situ kan kita masih bahas pokok-pokoknya. Iya. Apa saja sih? Mungkin lebih ke arah ini kan kita berempat nih. Berempat aja. Berempat aja. Berempat tadi. Kan ada jabatan-jabatan dalam Karena Oh. organisasi Seruan. tadi ya dari PT. Nah makanya tadi udah disepakati modal Mm. dasar, udah disepakati modal disetor, Store. ya kan? Terus apa lagi? Siapa dari 4 orang ini yang pertama kali langsung menjabat jadi organ PT? Organ PT. Apa aja tuh organ-organ itu? Mas? Nah kita bicara organ PT itu ada 1 Direksi. RUPS, yang kedua Direksi. direksi, yang ketiga Komisaris. Komisaris. cuman ada 3 itu. Ya hakikatnya ada 3 itu meskipun ada komisaris independen nanti, ya kan? Jadi Ada direktur utama, Hmm. ada komisaris utama itu kan cuma nomenklatur yang ada di dalam di internal itu kan. Tapi poinnya tuh cuma pokoknya 3. ada 3 itu. terus Hmm. boleh nanya tugasnya nih? Iya, boleh. Tugas direksi, komisaris tadi gimana? Kalau tugas direksi itu menjalankan perusahaan, Ah. eksekutifnya Oh, iya. Komisaris mengawasi ya. mewakili perusahaan, melakukan tanda tangan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh anggaran dasar atau oleh maksud dan tujuan dari anggaran dasar itu tadi. Ya. Terus ya pokoknya Legislatifnya. Oh iya. pokoknya untuk melaksanakan semua Kegiatan-kegiatan eksekutif usaha. yang ada di PT, kegiatan usaha dari PT itu. Hmm. Kemudian komisaris. Hmm. Komisaris itu fungsinya ngawasi. Ngawasin. Ngawasi. Kamu kerja tak awasi, Hmm. ya kan? Saya butuh kamu kemarin keluar uang 1 bulan kemarin berapa uang keluar gini. Saya boleh lihat tuh. Audit. Audit. Bisa. Audit. Tapi kan bukan audit bahasa audit yang sebenarnya. Dicek. Cuma pengawasan saja. Cek. Oh ini ada pengeluaran 500 Ya. juta dari Kang. Atas nama PT Pelangi Indah Jaya. Yes. Kok di Kemang ya? Ya. Habis itu RUPS. RUPS tuh. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Ya. Ini punya kedudukan tertinggi, decision maker dalam PT karena hakikatnya PT miliknya RUPS, miliknya
pemegang saham. Maka organ yang paling adalah paling tinggi adalah RUPS. jadi tugasnya RUPS itu memberikan persetujuan, bahkan memberikan arah kebijakan buat yang nanti dijalankan oleh Direksi tadi. komisaris atau direksi. Ya kan? Yang memberikan delegasi kewenangan itu adalah si RUPS tadi. RUPS nggak mungkin Kok jalan kecil banget sendiri. suaraku? Iya. Jalan sendiri kan nggak mungkin. Yang jalan adalah Direksi tadi. Ya, yaitu RUPS itu organ. Nah, dari organ itu tadi kita terakhir sebelum kamu masuk nanya mengenai organ itu tadi kita bahas siapa sih pengurusnya dari 4 orang Ya. Oh, jabatan. Contoh jabatannya. Itu pemilihannya gimana? Ya. Boleh nggak kemudian Dan kita nunjuk di luar daripada kita untuk jadi direksi atau itu. jadi Direktur. direktur atau komisaris? Itu yang Boleh. Boleh. Selama digaji Iya. sesuai aturan yang ada boleh silahkan. Tapi kalau kita belum mampu untuk gaji, udah kamu direkturnya aja. Kita ngerintis bareng-bareng yuk. Ya toh? Ngerintis bareng-bareng ternyata yang jadi direksi itu biasanya ditunjuk karena memang dia punya kemampuan untuk menjalankan perusahaan. Kaitannya apa? Apa itu Mas? Ya mungkin kemampuannya Wah. untuk mengatur untuk berusaha ya. Link, ya kan, manajerial, dia oke. pintar. Oh ternyata Siapa? Gangsar, ternyata Gangsar, wah Gangsar tuh modalnya gede tapi nggak mau mikir. Itu misalkan ya. Ya kan? Nah, Misal loh. Kamu Oke tahu lah kan kita misal. manfaatkan Gangsar lah. ya. Karena Modalnya- punya Aduh, aku modal yang paling gede, dimanfaatin. yang jalan kita buat. Heeh. Ya udah terserah. Direkturnya si Budi, kita berdua komisaris. Komisaris. Aduh. Budi linknya banyak nih. Bahaya ya Mas kalau Kan diawasi. Makanya pentingnya itu ada komisaris Mas ya. Ya, tapi yang bertanggung jawab juga direktur toh. iya. Heeh. Ya itu nanti agak Hmm. dalam ya. Tapi Ya. itu tetap Sesi-sesi melakukan yang- pemilihan dari RUPS tadi kan Mas, yang Oh iya, poinnya. jadi gini, direksi komisaris itu diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Itu kan aturan bakunya yang ada di anggaran dasar. Tapi karena kita mendirikan pertama kali, kita sepakat. Oh. Ya hakikatnya kita pendiri dan kita itu pemegang saham. Jadi kita sepakat untuk pertama kalinya menunjuk direksi siapa, menunjuk komisaris siapa. Gitu. Itu jadi tidak pakai mekanisme rapat Makasih, lagi RUPS lagi karena kita baru mendirikan pertama kali. itu udah diatur di pendiriannya itu udah diatur. Ya. Itu terus kemudian terakhir ya itu tadi. Komisaris sudah jadi Udah. mengawasi. Udah Ya udah sudah semua. cukup. Jadi poin-poinnya itu bahwa yang pertama itu Nanti komisaris. di resume kamu coba. Nah, ini dari 3 poin tadi, 3 jabatan utamanya. Yang pertama itu ada jabatan komisaris ya. Ya. Di mana dia tugasnya untuk mengawasi direktur. Ya, Nah, yang kerjanya eksekutif gitu. Ya yang menjalankan. Kemudian direktur ialah tugasnya itu untuk Menjalankan menjalankan usaha. usaha, segala membuat kebijakan Iya. untuk usaha. Kemudian RUPS ini mungkin kegiatan Mas ya, bukan suatu jabatan ya. RUPS itu organ bukan kegiatan. Jadi nggak ditunjuk satu orang, Iya. lebih RUP- ke arah RUP mungkin- itu bisa juga kalau kita bilang kegiatan enggak bukan kegiatan karena organ di situ isinya orang-orang pemilik perusahaan. Oh, iyalah pemegang Ya. saham. Ya, yang direktur, pemegang saham. komisaris itu. Ya. Mungkin musyawarah ya. Ya. Musyawarahnya. Ya itu intinya mereka dikondisikan untuk bermusyawarah atau bersepakat tapi pakai mekanisme rapat. Beda kan sama kita kalau bikin perjanjian nggak usah rapat, mesti ya kesepakatan. Gitu. Apa ada lagi nih ditanyakan? Ada lagi? Aku Mas. Nah, Oh ya. nih saya nanya dulu ya. Itu tadi yang PT perseroan terbatas kan. Ada tuh organ-organnya terbentuknya, ada modal dasar dan lain-lain. Bagaimana kalau yang PT perorangan tadi Mas? Oke. Kan dia sendiri itu. Ya, oke. Apakah dia merangkap jabatan Nah, semuanya? iya. itu. Nah, Keren Kan? Gangsar. Gila ya pertanyaan Keren Gangsar. keren kan? Cerdas banget Dia ya. pelaku Ini yang usaha, ini yang tak butuhkan nih. Ya kan? pelaku usaha. Aduh. Bedanya ya kan ditentukan di kan tetap dasarnya adalah tetap undang-undang PT kan sebagai lex Lex spesialis Pak Mas. bukan lex spesialis Apa tuh Mas?
Lex generalis. Oh, Karena kan Umum. undang-undang PT ini jadi ketentuan umumnya dari undang-undang PT yang dari PT yang perorangan kan. Hmm. Tetap jadi acuan. Ya kan? Organnya juga tetap 3 itu. Ya kan? Tapi PT perorangan PT dapat didirikan oleh 1 orang. Itu Iya. kan ketentuan hukum yang lex spesialis. Itu iya Yang benar. spesial, ya Spesial. kan? Nah, makanya kalau cuma 1 orang nggak kayak kita nih, ya kan? Kalau minimal 2 orang langsung bisa menunjuk direksi komisaris, 1 orang cukup, ya kan? Berdasar perjanjian PT yang rezim undang-undang PT, undang-undang 40, ya kan? 2 orang, terus yang 2 orang itu juga pemegang saham kan? Heeh. Nah, kalau yang cuma 1 didirikan, Nah, stres pemegang itu. sahamnya kan 1 tunggal. Satu. Direktur iya, pengawas Nah, komisaris. nanti iya. gimana caranya? Ya tetap dia harus mencari teman selaku Iya. Untuk ditunjuk mitra untuk sebagai- ditunjuk jadi komisaris atau jadi Direktur. direktur langsung. Tapi pemegang sahamnya tetap dia Tetap seorang. dia seorang. Hmm. Tapi menurut aku ya, karena PT didirikan seorang dengan memfasilitasi kepentingan usaha UMKM yang pastinya 1 orang itu yang menjalankan usaha, benar nggak? Iya. 1 orang dia yang menjalankan usaha. Hakikatnya berarti orang yang mendirikan itu memposting dirinya sebagai direktur, nggak mungkin pengawas, Iya. Iya. ya kan? Dan dia yang memilih ini mas, pembagian tadi. Ya bisa Siapa yang jadi jadi- pengawas juga sebetulnya ya, cuman kan ya ini debatable ya, nanti bisa kamu punya pendapat lain gitu. Di luaran sana ada juga orang-orang yang punya pendapat lain juga. Jadi PT perorangan itu tetap saja tunduk pada undang-undang PT kaitannya dengan organ. Di situ ada RUPS, di situ ada apa namanya? Direksi. Direksi, ada komisaris. Komisaris. Nah, kalau cuma 1 ngapain pakai RUPS bahasa? Ngapain Iya. pakai bahasa Iya rapat sih. gitu kan? Rapat Ya sama sudah diri bikin sendiri keputusan dong. aja. Iya. Kayaknya Iya, mikir aja di rumah deh Iya. itu. Masa RPS Ya. kan. Nah, balik lagi Bud Heeh. ke RUPS itu ada macam-macam jenisnya. Apa itu? Ah, Mas? kok baru tahu kok Mas? Nah, tapi kita bahas di sini. Kalau kita di sini Iya. agak panjang. Kalau dibahas di konten selanjutnya kita bahas tata cara perubahan anggaran dasar. Oh, iya, Nah, boleh. itu ya. Oke. Panjang ya. Nanti Panjang. kita khusus untuk pendirian dan Oh iya nanti pengantaran aja. gitu Itu ya. teknis yang lain lah. Itu tadi yang lain. Apa ada masih ya. Iya. Perseorangan itu tetap harus ngajak mitra selaku nanti diposting jadi direksi atau komisaris, tapi pemodalnya cuma 1. Nah, ingat di lapangan nih sekarang agak aneh ya, agak ribet ya. Gimana? Ribet guys. Ribet, Gimana? ribet ya. Nah. PT itu kan selain apa tadi akta pendiriannya disahkan oleh menteri atau anggaran dasarnya disahkan oleh menteri, dan karena 1 orang ya kan butuh mengakses rekening, Ah iya. ya kan, butuh mengakses rekening Karena kan. bentuknya benar. manusia berarti ada bisa rekening sendiri Iya, ya. iya. Iya. Tapi enggak harus atas nama rekening PT Heeh. karena dia dirikan PT. Karena dianggap orang lain Jadi ya. gini, negara memandang bahwa kamu punya PT dan kamu sendiri selaku orang itu 2 hal yang berbeda. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan apa person dan represent kan. Nah, dari situ untuk mengakses rekening atas nama PT, bank nggak mau dengan pernyataan. Terus gimana kalau itu Mas? Bangnya piye nih? Enggak Bang? membantu UMKM dong. Hah? Enggak membantu UMKM dong. Berarti maksudnya lu enggak suka Jadi bang gini. salah gitu. Enggak. Justru, Enggak ada bilang. justru karena Bang Tut. justru karena bank nggak mau ini, ternyata ada ruangnya. Dikasih ada Notaris, solusi, ada solusi. solusi notaris. Kan pendirian PT perseorangan itu cukup pernyataan kan. Pernyataan. Nggak harus melibatkan notaris toh. Bawah tangan Ya, kalau tapi salah. pada saat PT perorangan ini mau mengakses buka rekening, bank nggak mau. Bank butuh akta notaris, Hmm. ya kan? Hmm. Maka kemudian yang perorangan itu kemudian datang ke notaris. Ngapain ayo? Dirikan PT lagi, Enggak, bikin Menaikkan. anggaran dasar. penegasan Mas. Akta Oh, penegasan. Oh. Akta penegasan pendirian PT Oh, bahwa menegaskan. PT yang dia dirikan dulu di bawah tangan dengan pernyataan ditegaskan dalam akta ini. Oh, memang benar Berat. adanya. Berarti tetap butuh notaris berarti meskipun dipermudah. Butuh notaris. Karena apa? Ya karena mekanisme SOP dari bank. Notaris akhirnya dilibatkan. Padahal kemarin dengan
undang-undang apa peraturan PT perorangan itu seolah-olah memangkas kewenangan notaris kan? Ya aku kira juga kayak gitu mas. Tapi ternyata Tetap membutuhkan. masih membutuhkan Oh. gitu. Iya memang benar juga, Bang juga kan nggak berani juga Mas dengan pernyataan Iya. aja mereka bikin Kabur ya orang. rekening ya, ada kemungkinan Iya. itu. Daripada bang rugi, Iya nggak mungkin dong mau rugi. nggak mungkin Nggak emang. mungkin. Orang Nggak itu cuma usaha. bang kita aja kan nggak mau rugi ya. Iya. Bisa jadi, tapi menurut saya juga nggak relevan juga. Nggak Kalau- relevan menurut Mas. Enggak. Jadi bank terlalu berlebihan gitu loh. Toh faktanya udah ada SK kok. Iya sih Apa yang dapat SK. ditakutin? Ya kan? Kalau udah ada SK berarti kita download di akte kan? Di AHU kan Di AHU. ada download SK, download akte itu. CG enggak. Kita belum sampai situ bro. CG belum magang dia. Kita belum sampai situ bro. Ya kan? Di akun kita itu kan ada itu ya. Heeh. Nah, download akta, download SK. Nah, kalau perorangan kan nggak akta lagi. Mm-mm. Download pernyataan. Gitu ya. Upload pernyataan, dapat bisa download SK. Oh, ya, Ya. makasih informasinya. Makasih dulu. Itu tinggal disampaikan aja ke bank. Harusnya bank ngasih rekening dong. Harus pakai akta notaris. Tapi lagi-lagi kita nggak notaris nggak mau berdebat. Bank juga nggak mau berdebat. Pokoknya akta notaris gitu. Ya sudah notaris. Ya, sama-sama saling bantu juga Iya. kan untuk memudahkan satu sama lain. Dan memudahkan. Itu Notaris juga. ya itu cara pendirian PT tadi ya. Hmm. Minimal nama, ya kan, tempat kedudukan, ya, terus kemudian jangka waktu, terus modal dasar, modal ditempatkan, ya kan, terus apa lagi organnya, ya kan, harga per lembar saham, ya organnya apa, RUPS, direksi, komisaris, Komisaris. dijabarkan satu-satu. Itu udah sepakat kita semua, kita sudah sepakat semua. Terus gimana lagi Mas? Kita datang ke notaris, minta tuangkan itu. Nah, kita kalau sudah semua lengkap, nama, KTP kita, NPWP kita, ya kan, plus email, nomor telepon, ya semuanya sudah. Sudah diatur. Itu kan dokumen pendukung lainnya, pelengkap lain. Email, nomor telepon, email PT ya nanti akan kita dirikan ya. Jangan pakai email pribadi saya. Jangan. Jangan pakai email gangster Ronaldo itu. Iya, email saya agak-agak norak lagi Mas. Iya. Waduh. Kelihatan sih. Jadi banyaknya Google Drive yang isinya nah. Ya. Sempat download yang itu dari website apa? Only Me. Ya? Oh, Iya. OnlyFans. Oh, OnlyFans apa nih? Only Only- you. lagu ya itu ya? iya. Only me. Oh, bagus dong Mas. Udah gimana nih aku mau bertanya nih. Nah, belum. Belum selesai. Oh, iya. Belum selesai nih. Nunggu kita. lah dari tadi. Simpan dulu. Simpan dulu. Siapa Jadi, tahu. Jar, masih oke? Nah, Oke, aman. Bang Fajarnya nggak oke. Berarti pacarnya ngantuk dia, Ya. merem. 5 watt sudah. Jadi sudah semua kelengkapan itu, Hmm. ya kan? Kita udah sepakat, kita bawa ke notaris. Ya, Pak saya mau dirikan, kita mau dirikan apa PT. Oke, nama PT-nya apa? Udah dicek di AHU, sudah Pak, nggak dipakai orang ini, karena namanya unik gitu. Wadiddo Jaya gitu ya. Oke, ntar ya saya pesen dulu bayar voucher, Ya, baru yang sudah dijelaskan. setelah ya. dapat voucher baru nanti saya buatkan draft anggaran dasar ya. Nanti ada pokok-pokok yang harus diisi. Udah Pak, kita sudah sepakat. Pokok-pokoknya ini yang kita bahas kan, masalah nama, masalah pengurus dan masalah modal dasar, modal ditempatkan, ya kan? Itu kita sudah sepakat Pak. Oke, udah berarti tak draft dulu ya. Tunggu di sini baru nanti tanda tangan. Nah, yang kita tanda tangan itu adalah apa? Akta pendirian PT. Di mana Di situ. isinya Isinya itu? adalah anggaran dasar PT, tata kerja, tata Kegiatan aturan, usahanya. ya kan? Tata aturan dari kita. Ini ibarat undang-undang buat organ-organ yang ada di dalam PT. Direktur harus tunduk pada aturan yang di anggaran dasar, komisaris dan pemegang saham juga harus tetap tunduk pada itu. Nah itu baru kita dapat salinan akta, baru didaftarkan. Siapa yang daftarkan? Ya tetap notaris. Notaris. Pakai akunnya notaris. Nanti terbit SK, SK pengesahan badan hukum dan terbit lampiran SK. Lampiran SK-nya wujudnya apa? Ya, yang menyebutkan Menyebutkan direksi komisaris siapa. megang saham berapa banyak. Oke. Kita belum tahu. Nah,
Sebelum Forum jauh nih Mas. pengaduan, ya. Ini Sebelum dari forum sebelum pengaduan. jauh nih. Iya, forum dari Forum teman-teman yang pengaduan. bertanya. Kalau pesan nama itu harus bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Oke. Nah, ini tadi yang kelewat ya. Ah, itu sih Mas. Kelewat sih. Nama yang kita tadi kasih contoh kan nama Indonesia. Hmm. Dan dalam peraturan menteri itu diwajibkan namanya adalah nama yang tidak boleh Bahasa asing. bahasa asing. Hmm. Anak Kalau dulu masih boleh itu, dulu masih boleh. Peraturan menteri kan muncul belakangan ini, Iya, iya. ya kan? Dilarang membuat PT dengan namanya masih menggunakan nama asing. Gitu. Hmm. Kalau misalkan nama PT-nya Insya Allah rezeki lancar. boleh. Insya Allah rezeki Nah, lancar. Insya Allah ini kan debatable nih. Tergantung verifikator. Oh, verifikatornya. Tergantung verifikator. Ya. Ikhlas kan ikhlas itu sebenarnya dari bahasa Arab. Ya. Jadi yang penting ada yang di apa? Ada KBBI timnya. ya. Kalau yang holy itu itu bukan PT ya itu. Bukan itu tuh produk dari PT. Tuh, produk dari PT. Tapi kan ada toh Ada blunder. PT PT apa ya pakai entertainment. Oh iya, ada. Yang project berhubungan sama project-project Ya, itu gimana tuh Mas? Terus house ya kayak motor house. Ya. Itu enggak boleh sebetulnya. Tapi karena mungkin itu pakai peraturan lama. Ya, boleh. Iya, bisa. Tapi Terus untuk sekarang tiga bisa kata lagi. kan? Tiga Ah. kata. Dulu bisa dua kata. Dua kata. Bisa. Petri. PT Mbah Dikdo gitu. Itu Bisa. itu Indonesia. apa? PT Adikarya. Oh Oh, iya. Kan digabung tuh. Iya, Nah. itu satu kata jadinya. Terus PT Utama Karya itu kan ada. Iya ada. Kayak gitu lah. Oh iya. Mas Terus dalam ini apa? Unilever tuh kan Kayaknya luar PT ya? luar itu, Sar. Unilever kan dari luar. Unilever dari luar atau PT asing Oh, yang ada PMA, di Indonesia? PMA. Nah, modal asing. Pemodal asing. Nah, PT PMA nanti dibahas Iya. di Mas, konten selanjutnya. dalam pesan nama tadi Mas, misalkan Mbah Dikdo Jaya, Nah. terus Mbah Gangsar Jaya, bisa nggak kayak gitu? Cuma beda tengahnya aja. Selama tadi alertnya, Alert. alertnya di pesan Nggak nama muncul. itu nggak merah, Bisa. ya kan? Bisa. Kuning bisa nggak sih, Mas? Itu kuning masih bisa. Oh, kuning masih bisa. dimungkinkan. Nah, sebelum jauh lagi nih Mas, ada lagi pertanyaan. Ini misalkan saya mendirikan PT nih, bisa nggak bergerak dalam dua bidang usaha? Misalkan dalam satu PT itu ada bergerak di bidang pertambangan dan pertanian, bisa nggak seperti Oh itu? iya, kita belum sebutin itu. Nah. Ya, Kegiatan jadi usahanya. Kegiatan usaha ya. ya. Tadi kelengkapan mengenai kegiatan usaha belum kita sebut juga ya. Tadi masalah nama, siapa saja sebagai pemegang saham, setor modalnya berapa, modal dasar berapa. Nah, yang utama juga maksud dan tujuannya apa, bergerak di bidang apa gitu loh. Ya kan? Nah, itu maksud dan tujuan kalau di anggaran dasar itu biasa di pasal 3, 3 iya. ya kan? Pertama pasti nama, kedua Kedudukan. jangka waktu, kedudukan, baru pasal 3 itu. Nah, pasal-pasal mengenai yang 1, 2, 3, 4 ini nggak boleh kita rubah sembarangan meskipun dirubah oleh RUPS, ya kan? Nah, harus dengan persetujuan menteri gitu ya, tidak bisa serta merta dirubah. Nah, masalah KBLI ini kalau nggak salah ada diatur di KBLI, Mas ya. Ya, tadi pertanyaan apa tadi? Bisa nggak dalam satu PT itu bergerak dalam dua bidang usaha, misalnya dalam pertambangan dan pertanian Pertambangan dan dan pertanian misalnya, Oke. campur kayak gitu. Kalau dari sisi hukumnya, kalau prinsip hukumnya itu PT mau mendirikan usaha apa saja, semua usaha digabungkan jadi satu bisa, prinsipnya itu, ya kan? Tapi negara kan harus ngatur nih supaya tidak ada sikut-sikutan, Iya. supaya tidak ada monopoli dan macam-macam ya, penguasaan pasar yang dominan dan macam-macam. Itu negara harus ngatur. Tata cara ngaturnya gimana? Misalkan ada PT-PT yang bergerak di bidang usaha yang khusus, bisa mendirikan yang cukup khusus itu toh, tidak boleh lain. Tambang itu termasuk kategori PT khusus. Maksud dan tujuannya cukup tambang ya tambang, gitu kan? Tambang apa dia? Tambang emas, timah. Iya, banyak tuh Nah, nikel. terus kemudian pariwisata, perhotelan itu juga khusus, ya kan? Nah,
Kalau yang khusus digabung dengan yang biasa itu nggak bisa. Kalau yang khusus harus fokus di situ khusus. Gitu. Jadi ada beberapa aturan yang mungkin terlalu banyak untuk kita jelaskan. Memang ada saling nggak bisa, misalnya pertanian Ya. sama pertanian. Ya. Tapi kalau misalnya perdagangan ya pada umum misalnya Jasa, makanan, sama itu jasa masih bisa digabung. yang normal-normal kurang lebih itu. Perdagangan dan Dan jasa. terlalu maruk. Ya. Ada lagi nih pertanyaan nih. Ya. Ini biasanya dari forum pengaduan juga. Mas, tempat kedudukan tadi. Kan tempat kedudukan misalkan di Sleman nih. Tapi PT ini melakukan usaha di Semarang, bisa nggak? Tempat kedudukan di mana? Di Sleman, Sleman. Sleman. Tapi Nah. berusahanya Semarang. Nah, gimana pelaku usaha juga nih? Aku minta tanggapannya. kayaknya lintas kecamatan Kira-kira boleh lintas nggak? provinsi deh kayaknya Ah. dia. Kira-kira boleh nggak? Heeh. Hmm. Kayaknya boleh deh Mas. Kayaknya boleh kan? Boleh. Kan Boleh. melakukan usaha. Oh, iya. Ada kantor pusatnya dulu. Ya, Oh. kan ada istilah kantor pusat, kantor cabang. Cabang ya. Makanya kalau pusatnya di Jogja, di Sleman, ada proyek di Semarang, kantornya di Semarang, bikin Cabang. Kantor cabang. Oke. Tapi bikin kantor cabang itu cukup dengan akta notaris toh. SK-nya kan tetap menginduk pada SK Oh, yang cuma Bikin akta cabang ya masalahnya. akte cabang. Ada lagi Ki? apa ya? Ada yang nanya yang nggak mau aku jawab. Ada yang jasa bikin PT gratis nggak? Aduh, pusing aku. Ya, namanya warga negara kan macam-macam. Iya. Iya. Konoha. Aduh. Kaitannya dengan calon nih banyak. Oh iya, Nah, kita itu. lanjut ke calon nih, banyak. Belum terjawab itu. Karena tadi ada poin yang dikatakan masalah ribet. Kadang Indonesia nih berhubungan sama yang tidak mau ribet. Iya. Padahal Iya, tidak masuk, ribet masuk. gitu loh. Bridgingnya masih ya. Masuk, Iya, masuk. padahal tidak ribet. Dan kalau ke notaris Besarin dong. dapat pencerahan Pak. Iya, dapat banyak. Banyak sekali. Dijelasin tadi loh. Saya dijelasin. Makanya di gini ya. Hati-hati bagi masyarakat juga di apa namanya. Kalau kemudian mau mendirikan PT, alangkah lebih baiknya langsung datang menghadap notaris, minta pencerahan kaitannya dengan pendirian PT. Iya. Gak usah takut. Gak ditarif itu. Kalau yang narif itu ada-ada aja, itu terlalu berlebihan. Kalau cuma konsultasi saya rasa insya Allah. Insya Allah ya. Tapi Orang jangan cuma konsultasi ke sana ke sini konsultasi. Iya. Konsultasi semua. Nggak jadi bikin Saya ya. mau bikinnya nanti tunggu anak saya lahir. Ah. Tapi Masnya kan belum nikah. Nanti notarisnya udah berbusa-busa capek-capek ngejelasin nggak jadi bikin. nggak menghargai itu berarti. Oke, perlu diperhatikan juga kalau pakai calo di Facebook kan banyak tuh. Iya banyak di Banyak media yang sosial. iklan, Bang. Banyak, Mas. Yang komen Website ya. Bikin Bahkan iklan. jutaan loh yang komen. Gimana caranya? Masih nanya gitu kan. Nanya, kok nggak ya nanya ke notaris langsung gitu. Maksudnya kan bisa searching sendiri, Iya. bisa langsung datang. Ada di nganu kok di apa namanya di Google itu kalau ada nyebut notaris itu banyak notaris. Notaris Sleman itu siapa aja, notaris Jakarta, notaris DIY ada siapa-siapa. Ada nomor teleponnya itu kalau mau nganu telepon aja dulu di WA di anu tanya pendirian PT gimana gitu kan. Iya. Berapa harganya? Berapa harganya. Nah, kalau kemudian ke mana? Halo. Calo. Ada juga harus hati-hati, jangan pasrah bongkoan, harus dikawal. Ya kan, harus dikawal. Kalau tiba-tiba pasrah bongkoan, nah tadi mengenai kesepakatan modal dasar berapa, Modal dasar. harga saham berapa, Iya. siapa jadi direksi, siapa yang ngosing, si Calonya. calonya, jangan nggak tahu. Nah, masa calonnya yang ngatur, kamu yang punya PT kok. Ya, nanti terus tata kerjanya gimana? Ya, cara geraknya gitu gimana? Ya, direksi harus gimana dalam kondisi tertentu harus gimana? Kalau mau merubah, kalau mau pindah alamat gimana? Nggak diterangin itu sama. Belum tentu diterangin, Ya. ya. Kayak beli kucing dalam karung. Iya. Iya. Terus yang kedua juga hati-hati. Tanda tangan kalau di depan notaris itu akta otentik loh ya. Kalau Kalau tanda tidak, tangannya pasrah sama calo. calonya itu tiba-tiba langsung dapat SK menteri gitu. Patut dipertanyakan. Nah, itu patut dari dipertanyakan. mana? Anda ngerasa tanda tangan nggak? Kalau ngerasa tanda tangan di hadapan notaris atau di hadapan calo? Jadi Ya. dua hal yang berbeda. Kalau di hadapan notaris itu yang sah, Autentik lah. otentik. Kalau di hadapan calonya hati-hati. Ya. Itu berarti tidak otentik. Di bawah Berarti tangan. apa?
akan punya akibat SK kamu bisa dibatalkan karena tidak otentik. Karena pendaftaran pengesahan SK itu anggaran dasar, ya kan, untuk mendapatkan SK itu harus syaratnya dengan akta otentik. Berarti bisa disimpulkan kalau melalui calo itu ilegal dong Mas. Iya. Mungkin bukan ilegal Mas ya, tapi lebih arah nggak sah aja. Nggak salah. Ya. Ada kemungkinan bahwa kalau kita tanda tangan di hadapan calo Mm-mm. itu nggak sah karena nggak memenuhi syarat bahwa PT itu harus didirikan dengan akta otentik, di mana akta otentik itu harus ditandatangani di hadapan notaris. Notaris. Mau nggak mau tetap membutuhkan notaris si calon. Ya harus datang. Iya, Iya. ujung-ujungnya Ke calon notaris kalau juga. terima, Iya. terima kerjaan itu juga ke notaris. Tuh, nanti bayarnya ke notaris sekian sedikit, sisanya buat calo. Mm-mm. Nah, apa Anda mau udah bayar 10 juta untuk pendirian apa PT PT, 2 juta atau 3 juta untuk notaris yang tapi sisanya 7 juta untuk yang calonya. Bisa Tapi juga Anda nggak dapat apa-apa, cuma Ah. dapat SK sama itu, nggak dapat pencerahan, nggak dapatin. Ya wajar notaris kalau cuma dikasih 3 juta, ya kan, nggak ngasih pencerahan ya wajar. Iya, kamu sendiri gak datang. Makanya kalau mau full langsung ke notaris, Hmm. Anda dapat apa-apa. Besok-besok kalau mau konsultasi apapun pasti dilayani. Coba dibuka dulu kan yang bikin PT ini kan notaris. Kenapa harus lewat calo? Kenapa nggak langsung ke tangan pertama Ya, aja? emosi Notaris dulu, ini? Ge. mungkin Iya. mangkat Iya. daripada muter-muter. Iya, daripada iya. Kenapa nggak langsung ke sumber? Nah itu loh Dua Pak. kali kerja. Ya kebiasaan Ah, ah. orang-orang yang apa? Malas. Bukan. Malas ya. Mungkin Bukan banyak malas. kerjaan. Ya, Ini nggak mau ribet. banyak hal yang Ya. Dan ternyata Kalau mau Gede gimana? dikit, gede dikit. dan ternyata calonya Gede dikit. rupanya bukan besar ya. lulusan hukum itu gimana, Pak? Nah itu. Ada yang lulusan kesehatan masyarakat. Iya. PAI Gimana itu? tapi jadi malah, juragan malah slot. kan, Nyalo dia. bisa jadi jeblosin kan, bisa Iya. jadi kan. Nah, itu tadi yang perlu kita perhatikan dalam pendirian PT. Nah, Ada lagi yang kelewat mungkin. Mungkin Apa? itu ya Mas yang lanjutin yang tadi kayaknya alangkah baiknya mungkin boleh ya kalau ke calo menurut aku, tapi alangkah baiknya Dikawal langsung ke tetap. sumber. Ya. Nah, tetap boleh ke calo tapi kita harus kawal, benar kata Mas Burhan, kita harus tanda tangan diri dengan notari di hadapan notaris. Kita harus baca itu aktenya maksudnya apa. Udah sesuai Ya, belum? Minta sesuai diterangkan belum, sama ya. notaris dulu. Notaris itu membacakan plus nerangkan loh. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita beli, kenapa bisa langsung ke pengrajin lah. Iya. Bisa beli, misalnya beli kain kan langsung pengrajin daripada itu. Apalagi mudah diakses ya. Ya. Notaris kan sekarang udah mudah diakses ya. Kenapa mau mahal kalau bisa murah? Iya. Nah itu Kan biar kasarannya ya. Aku beli produknya si siapa? CG. CG jualan kaos. Tapi yang Kaosnya produksi tapi Budi. masih polos ya. Bang Budi. Masih polos, ya kan? Tiba-tiba Budi nih. Diambil Budi. Polos. Di stempel Budi. Tak. Nah, stempel calo Budi. Budi calo, ya kan? Budi calo terus dikasih ke aku, dijual harga mahal. Ya kan? Yang awalnya 30.000 Yang jadi mahal apa? Calo. Calo. Stempelnya atau Ya, benar. bahan bakunya dari tempat kamu. Nanti ada orang yang bukannya prinsip berbisnis itu kita tuh harus mengimprovisasi barang kita biar harganya lebih mahal. Iya. Enggak, itu nggak bisa Ini pakai bukan cara barang. itu di sini. Ini bukan barang. Ini bukan barang. Bukan barang. Pisang kalau beli langsung penanam kan murah tuh. Murah. Nah, kalau udah masuk supermarket kan udah diplastikin, itu kan lain. Packaging. Nah, itu nggak bisa pakai cara itu ya. Kalau beli pisang seluruh masyarakat di Indonesia baik yang kecil yang belum cukup umur sampai yang tua renta itu tahu pisang itu seperti apa. Itu nggak masalah karena dia beli langsung, kamu caloin, kamu nggak masalah. Harga di tempat kamu jadi lebih tinggi, kamu Karena udah di packagingnya Ya. lebih baik. Nah, terus dikasih ke aku tak makan. Nggak usah kamu jelasin bahwa apa Ada pisang itu di itu dalam vitaminnya tuh ini ada. Itu kan nanti enggak. cara bukanya kayak gini, di dalamnya nanti kalau bosok gimana. Iya. Itu caranya nggak harus kayak gitu. Iya. Kalau akte kan butuh diterangkan. Heeh. Iya. Apalagi ada lagi Orang tahu. Enggak kan? Ada enggak kan? keuntungan bikin PT. Oh iya, Iya. benar. Apa sih yang membedakan apakah
dengan adanya PT jadi berusaha itu lebih mudah, lebih Ah, luas iya, daripada dengan Sendiri. sendiri pribadi ya. Ya, natural pribadi, person. bukan PT perorangan ya. Ah, Hmm. PT perorangan kan juga hakikatnya perorangan tapi wujudnya berubah jadi PT. Ah. Di dalamnya ada organ-organ Hmm. ya kan, yang tunduk pada anggaran dasar. Benefitnya apa sih? Benefitnya apa sih Ya. kira-kira? Hmm. Supaya masyarakat juga paham ya kan. Minimal dengan mendirikan PT bergeningnya lebih kuat daripada perorangan. Ya kan? Dalam hal Mas, misalkan tender ya. Ya, dalam hal tender di sini kan di anggaran dasar kan sudah menyebut tuh Hmm. modalmu berapa. Kalau perorangan ditanyain modalmu berapa, Ya, aku bisa ngomong, bohong kan? Ya, sih. iya. miliar Ya kan? juga bisa ngomong. Ya kan? Udah ngibul. Ya kan? Dasarnya mana? Nah, Kalau Nah. mau bikin pernyataan sendiri enggak kan? Ya kan? Kalau akte pendirian kan modalmu berapa? Kegiatan usahamu apa? Apa? Kalau perorangan bisa juga, Bud. Kamu usaha apa sih? Aku coba mau invest ke kamu atau aku mau beli produk kamu. Aku usaha mau apa namanya? Jual beli mobil. Ya kan? Jual beli mobil. Kamu invest aja ke saya. Ya kan? Tiba-tiba Budi nggak jualan mobil, jualan telo. Ya kan Telo, percuma, telo. dia bohong kan? Tetap Karena di- mobil mainan tuh. di akta pendirian, tapi ya. di akta pendirian kan ada profil perusahaan, profil corporate-nya kan ada, Mungkin lebih ke arah lebih jelas. lebih jelas, lebih detail dan Lebih itu legal. apalagi itu digantikan dengan SK Menteri. Hmm. Yang ngawasi siapa? Yang ngawasi banyak, yang ngawasi pemerintah. Hmm. Selain pemerintah, breakdownnya pemerintah siapa lagi? Siapa lagi coba? Ya, Banyak, pajak, Pajak. ya kan? Pihak-pihak lain, ya kan? OJK. Publik juga, ya kan? Kalau itu Kementerian kayak Hukum dan HAM. kalau kaitannya dengan apa tambang, ya kan? Itu pasti masyarakat di sekitar juga ngawasi. Jangan sembarangan ngeluarin apa namanya? Buang-buang apa? Emisi Limbah. itu apa limbah gitu. Ya. Bisa. Itu bergeningnya ya. Jadi PT itu orang lebih detail. Padahal aktenya yang buat melibatkan pejabat umum. Hmm. Siapa sih di negara ini yang nggak percaya sama pejabat umum? Semua orang percaya ya Mas, Ya, sama pejabat. harusnya. Kecuali ada oknum yang nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi ada tambahan nih. Jadi keuntungan bikin PT tuh Anda tuh misalkan punya barang bisa diekspor ke luar negeri. Itu menjadi Aksesnya lebih luas. Ya, Akses lebih luas, modal lebih ya. luas, asal kegiatan lebih lebih Ya. luas. Akses responsibility juga lebih luas. Mungkin lebih banyak pintu usaha yang bisa ya, dibuka. dan importir di sana tuh lebih percaya. Oh, ternyata ini usaha beneran. Itu loh. Nanti mempermudah. Ya. Bapak- Dan itu Kapan Gi? CG ini sebenarnya ada usaha itu juga Mas. Tambang. apa? Tambang kacang. Amin. 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 Kapan tuh Gi? Ini kapan nih bikin PT-nya Gi? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, secepatnya. insya Allah. Bikin dulu. Iya. Kayak Gangsal. Biar Butuh modal dari Gangsal ini guys. Nah, itu yang Hmm. Oke. Investor. Iya. Oke, cuma mungkin gitu aja ya, mungkin. Oke. Padat banget ya konten kita. Iya. Langsung pas Jelas. pas. Iya. Dan ini baru mengenai tata cara pendirian dan pengenalan mengenai PT itu PT. apa. Usahanya Di gimana? konten selanjutnya kita lebih fokus cara bagi orang yang sudah mendirikan PT itu cara perubahannya seperti apa. Oh iya. Mungkin lebih ke arah Teknis, teknisnya, tari-tariannya gitu. Ya, Jo, apa itu RUPS yang kemudian kan ada 3 jenis RUPS itu, bisa dengan rapat, bisa tidak dengan rapat, di luar rapat. Nah, itu Nah, itu ada tari-tarian yang lain Mas, ya. Titip saya juga mungkin nextnya saya minta jelasin juga. Misalnya nih bikin PT tapi sudah bangkrut duluan sebelum tenggang waktunya. Hah? Maksudnya Gimana? sebelum bikin PT udah bangkrut duluan. Bukan. Gak usah bikin PT Kan dong. bikin Iya. PT nih. Bikin PT. Ah. Gulung tikar. Oh, bangkrut pilot. Pilot. Ya. Bukan sebelum nanti Pak Teknis itu. Bukan bangkrut duluan, baru bikin Iya. PT. Kalau udah bangkrut duluan ngapain bikin PT? Iya. Itu strategi nanti ya. Iya. Oke, segitu Oke. aja ya konten kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Ya. Jangan lupa like, subscribe, Komen. komen. Kamen. Ya. Oke, terima kasih ya Gang Sarai udah datang. Dan di-share-share ke Terima kasih. teman-temannya jangan lupa. Iya. Kalau ada pertanyaan Nonton silahkan ya. komen. Ya. Dari kita ya Mbak Digdo. Iya. Ya, cukup sekian mungkin Cukup ya. sekian ya. Terima kasih. Ketemu Hah? di konten-konten Oh iya. lain. Selanjutnya. Oke. Sekian, Assalamualaikum. sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke.